Di mana saya datang, Tuhan bawa kelepasan begitu luar biasa. Kalau tidak ada yang mau, maka Tuhan juga tidak mau. Kalau ada yang mau, Tuhan akan bergerak dengan dahsyat. Nanti setelah ini nanti Bapak Martin akan naik jadi ketua BKAG. Tidak percaya? Badan kerja antar gereja. Nanti Bapak akan jadi ketua. Tadi WL bilang begini, yang bodoh bagi dunia itu nanti Tuhan pakai untuk permalukan. Apa yang pintar bagi dunia? Kenapa bangsa datang? Kalau bangsa datang, nubuat harus keluar. Dan setiap nubuat yang Tuhan keluarkan itu pasti jadi ke setiap orang. Amin. Siap Pak Pendeta? Takut kok? Ibu yang mana? Oh, ibu yang ini, oke. Ibu, jadilah tiang yang kuat. Besok pagi jam 10 ada ibadah di gereja GB City Harvest untuk semua para wanita. Saya kasih tahu perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh datang. Itu volumenya tidak bisa besar kayak begini ya, Pak Pendeta. Kalau tidak orang di luar duduk santai, kertas begitu tulis, oh mama, tadi tuh pendeta sudah bilang, kau tuh begini. Sebentar pulang ke rumah, Bapak bahas itu kembali ke kamu. Akhirnya apa? Pelajaran tadi kamu terima bagus, kamu pulang ke rumah, kamu aku tantongkan di dalam. Nanti mau bilang, kau dengar di mana? Kita dengar di luar, atau kamu volumenya besar di luar. Jadi Bapak Pendeta ingat ya, kalau bisa pakai yang begini saja. Supaya jangan sampai semua orang dengar. Karena kalau semua orang dengar itu bahaya sekali. Nanti bisa-bisa kacau dalam rumah. Karena itu rahasia perempuan. Coba perempuan bilang rahasia perempuan. Yang perempuan tepuk tangan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Ketua BKAG. Amin. Takut ya? Itu jabatan berat sekali untuk pendeta. Suka-suka Tuhan. Kamu apa? Kalau Tuhan suka, itu dia bilang tidak juga terserah Tuhan. Dia ini ada pendeta ini sendiri di tempat ini. Kalau Tuhan yang suruh, saya tetap bicara. Saya tidak urusan dengan manusia. Nanti kalau sejadi, itu pendeta itu bilang benar. Terlalu beriman itu. Beriman itu sekarang yang saya bilang. Jangan berat sujadi dulu baru beriman. Itu namanya omong kosong. Ada satu penulis buku, dia tulis begini, hadirlah omong kosong itu keluar dari hidup. Musiblah omong kosong itu keluar dari iman. Terlalu banyak omong kosong dalam hidup. Yang menyebabkan apa? Firman Tuhan itu tidak hidup di dalam kita. Firman Tuhan itu hanya menjadi sebuah buku sampai mati. Tidak pernah keluar kuasa daripada firman itu. Tapi malam hari ini akan ada impartasi daripada kuasa Roh Kudus yang akan turun atas setiap orang datang di tempat ini. Amin. Saya bilang, mereka itu gereja di mana? Itu gereja itu waktu lewat di pintu itu sebelah ini. Sebelah malam begitu mau bagaimana sama ingat lagi. Tapi yang lain bilang, sudah Bapak, pokoknya itu dekat dan kita pergi. Oke, sudah kita pergi. Akhirnya sudah makin dekat di sini. Oh, ini memang waktu itu tidak terlihat. Karena saya datang baru terlihat. Akan ada pengurapan Tuhan yang membawa terang di tempat ini. Yang nanti terlihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling tempat ini. Ini musim di mana penuaian Tuhan akan terjadi. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini dia musim. Jangan kamu biarkan 6 bulan ke depan ini menjadi musim yang kering. Jangan, ini musim penuaian. Di mana nanti orang-orang yang belum pernah kamu lihat mereka ke gereja, mereka akan datang berbondong-bondong penuhi setiap gereja Tuhan. Amin. Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ketika Roh Kudus itu dihembuskan ke dalam hidup kita,
dia masuk tinggal dalam hidup kita, kita begitu berkuasa. Di mana kuasa kita? Di dalam perkataan. Makanya di ayat 23 katakan, kalau kamu bilang dosa orang diampuni, dosanya diampuni. Ketika perempuan pelacur itu datang, dia menangis di bawah kaki Yesus, dia menyeka dengan rambut, dengan air mata, dengan minyak, semuanya dibikin yang terbaik untuk kaki Yesus. Simon Sikus tapi dia malah dia. Kalau dia nabi, dia tahu ini perempuan siapa. Ini perempuan sangat terkenal di kota ini. Dan dia punya segala macam kejahatan. Apa yang Yesus bilang kepada Simon? Simon, ada 2 orang berhutang kepada seorang pemberi hutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Karena mereka 2 tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya yang pemberi hutang itu dia katakan, sudah, hari ini saya hapus semuanya, lunas. Kira-kira di antara mereka berdua, siapa yang paling beruntung? Simon dengan santainya duduk di atas kursi, dia katakan, ya yang pasti dosanya banyak, yang pasti hutangnya banyak. Kalau apa yang terjadi, Yesus katakan, sama nih perempuan di bawah. Dia mau dosa banyak, tapi ini mau datang. Untuk apa? Dia mau tunduk di bawah hadirat Tuhan. Untuk apa? Sebuah pengampunan. Dari dia mau dosa yang banyak ini, sudah diampuni. Apa itu pengampunan? Apa itu kita katakan bahwa hari ini kau dosa diampuni? Artinya kau bisa mengampuni. Ketika musuh itu datang dan kau katakan, hari ampuni kau. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu seperti luka yang menusuk di dalam, tapi ketika kau bisa mengampuni dengan senyum, maka hari itu juga orang itu dilepaskan. Ada banyak dendam yang tersimpan dalam hati kita yang menyebabkan hadirat Tuhan ini bisa turun dalam hidup kita. Jadi kita hidup dengan Tuhan, harus kita hidup murni. Karena Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu manis. Roh Kudus itu roh yang tidak bisa terbatas dengan apapun. Ketika engkau benar-benar plong, kosong di dalam hatimu, benar-benar hatimu itu bersih, maka Roh Kudus akan turun dengan impartasi kuasanya malam hari ini. Dan engkau akan pula membawa kuasa itu untuk membuat mujizat di sekeliling tempat ini. Amin. Amin. Dia bertanya kepada Anda dan saya malam hari ini, maukah engkau terima Roh Kudus itu? Dia roh yang lembut. Kalau dia lembut, engkau harus lembut. Roh Kudus itu memiliki 2 sifat. Ketika di dalam hadiratnya, dia begitu lembut membawa seseorang. Dia akan membawa di dalam alunan musik, alunan lagu untuk orang masuk lebih dalam sampai hati ini seperti hancur. Dia akan menangis, tidak tahu kenapa dia menangis. Karena kelembutan daripada Roh Kudus itu, dia menjamah, dia memeluk, dia mengurapi seseorang, terus dia mau masuk lebih dalam. Tapi ketika dia mengalir dengan pengurapan, dia begitu berkuasa. Apa saja yang di depan, dia akan hancurkan. Bahkan apa saja yang di depan sakit penyakit, dia akan lenyapkan dengan kuasa supranatural yang begitu kuat. Itulah Roh Kudus kita yang begitu dahsyat. Dia memiliki kekuatan, tapi dia juga memiliki kelembutan. Dia begitu manis, dia begitu indah dalam hidup kita. Dialah yang membawa setiap orang malam hari datang ke tempat ini. Mungkin tadi kau punya kesibukan, mungkin tadi kau harus lakukan segala sesuatu, tapi Roh Kudus itu menuntut engkau untuk datang sekalipun jauh, tapi kau datang karena kau rindu lebih lagi mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Saudara Tuhan di Afrika, di Amerika, mereka begitu perkasa. Mereka berjalan dengan kuasa, mereka berjalan dengan mujizat. Mereka menumbuhkan setiap orang dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka menghormati hadirat daripada Roh Kudus. Saya ingatkan kepada gereja-gereja Tuhan hari ini, harus engkau menghormati hadirat daripada Roh Kudus itu. Ketika engkau menghormati hadirat daripada Roh Kudus itu, maka dia akan membuka karunia-karunia roh di dalam hidupmu. Karunia roh itu hanya bisa dibuka oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membuka karunia roh dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dengan kuasa yang begitu dahsyat. Papua tidak butuh daripada Otsus.
Papua tidak butuh dari pemekaran. Papua cuma butuh kuasa daripada Roh Kudus. Kalau kuasa itu mengalir, maka semuanya bisa berubah. Ada orang-orang berdoa berkuasa, ada orang-orang menyembah berkuasa, ada orang-orang memberitakan firman dengan kuasa, maka Papua ini akan berubah seketika. Amin. Mari biarlah mulai dari saudara malam hari ini. Alkitab berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Uang di Papua ini terlalu banyak, proyek di Papua terlalu banyak sekali, tapi Roh Kudus tidak pernah dikenal. Ya, orang pergi ke gereja, betul, karena mungkin dia menjadi pejabat yang membantu pembangunan gereja, akhirnya dia datang duduknya paling depan. Hati-hati. Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita menghormati manusia, kita bisa tidak menghormati Roh Kudus. Para pemuji penyembah, dengarkan saya baik-baik. Ketika engkau menyembah, harus engkau rasakan dia mengalir. Engkau harus menikmati dia datang dalam hidupmu. Ketika dia mengubah engkau, maka semua orang yang datang akan menikmati perubahan yang kau rasakan. Karena sebelum hamba Tuhan naik, pemuji penyembah sudah lebih dulu. Mereka harus memanggil Roh Kudus itu datang. Mereka harus menarik setiap kapasitas dan otoritas surga untuk turun di seluruh ruangan di mana umat Tuhan itu ada. Ketika mereka benar-benar hidup dalam Roh dan mereka menarik daripada hadirat Roh Kudus itu, semua orang yang datang, mereka akan pulang dengan dipuaskan. Amin. Oh, Roh Kudus begitu indah. Roh Kudus itu begitu manis. Kalau ditinggal dalam hidupmu, engkau tidak akan hidup dalam masalah. Engkau tidak akan hidup dalam persoalan. Engkau tidak akan hidup dalam utang-utang lagi. Tadi malam utang semua sudah selesai. Amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Oh, Kudus begitu indah. Dia membangun gedung ini satu persatu bagian dia bentuk, satu persatu terus dibangun. Dia yang tinggal di dalam tempat ini, dia yang tahu siapa yang nanti dibawa ke tempat ini untuk duduk di tempat ini, untuk menerima setiap berkat surgawi atas hidup mereka. Di rumah mereka sudah diberkati, di kebun mereka sudah diberkati, di pekerjaan, di bisnis mereka sudah diberkati. Tapi ketika mereka datang, dia memberkati mereka double porsi. Hati itu tempat di mana Roh Kudus itu terus berbicara. Hati itu seperti tanah yang subur. Ketika benih daripada firman Tuhan itu masuk terus dalam setiap hati, maka hati itu akan memancarkan cahaya dari wajahnya. Alkitab berkata dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan, karena dari situlah, karena dari kau punya hati lah terpancar kau gaya hidup. Kau punya karakter, kau punya sifat, kau punya kelakuan, kau punya tabiat. Itu semua dari kau punya wajah. Kalau kau orangnya suka senyum hadapi segala sesuatu, nanti kau lihat buah-buah roh itu akan bertumbuh dengan luar biasa dalam hidupmu. Tapi hadapi masalah semua dengan emosi, baku marah, baku lain, baku maki, berarti buah-buah iblis mulai tumbuh dalam hidup. Hati-hati sekali. Karena hati itu menentukan daripada gaya hidup seseorang. Kalau hati kita itu benar di hadapan Tuhan, semua yang kita buat akan benar. Tapi kalau hati kita sudah tidak benar, semuanya tidak akan benar. Pasti saja nanti ada kekacauan, pasti saja ada masalah di mana-mana. Kenapa? Karena hati kita itu tidak benar. Pak Pendeta, saya percaya Pak Pendeta membangun dengan hati yang benar. Itu yang menyebabkan Tuhan suruh saya ke tempat ini. Saya tidak bisa datang ke tempat sembarang kalau Tuhan tidak suruh. Hanya kalau Tuhan suruh baru saya datang. Jadi malam hari Tuhan suruh saya ke tempat ini, akan terjadi pelipat gandaan jemaat di dalam ruangan ini. Kursi yang berbeda siapkan, masih ada yang baru lagi yang akan disiapkan. Amin. Amin. Gereja ini terlalu kecil untuk umat Tuhan datang ke tempat ini. Sangat kecil. Karena yang datang itu dengan keluarga besar. Amin. Haleluya.
yang begitu dahsyat. Ketika manusia itu diciptakan, kita Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di situ dikatakan, baiklah kita. Kata kita itu kata jamak di dalam bahasa Indonesia, lebih dari satu. Jadi 1 Bapa, 2 Yesus, dan 3 Roh Kudus. Itulah yang membentuk manusia. Jadi bagian demi bagian dari kita ini, Bapa punya bagian diambil, Yesus punya bagian ambil, Roh Kudus punya bagian ambil, masing-masing mulai rakit dulu, baru doktrin kita menjadi satu. Itu namanya manusia. Jadi Anda dan saya itu begitu spesial sampai iblis ingin sekali menghancurkan daripada proses pembentukan manusia itu dengan semua sistem bumi, supaya manusia itu jangan pernah mengenal Allah lebih dalam lagi secara pribadi. Mungkin Bapak bilang, kepala saya. Mungkin Yesus bilang badan saya. Mungkin Roh Kudus bilang bagian kaki saya. Contoh kira-kira begitu. Mereka mulai rakit. Ini kan lepas-lepas dulu, satu-satu, dilepas, dirakit, baru dibentuk menjadi satu. Itu yang disebut manusia segambar serupa dengan Allah. Kata Allah itu juga kata jamak. Karena di dalam ada Bapa, di dalam ada Yesus, dan di dalam ada Roh Kudus. Maka dibilang Allah Bapa, Allah Anak, dan jadi siapa itu Roh Kudus? Pribadi ketiga daripada Allah. Dia roh yang begitu besar. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, roh itu melayang-layang di atas permukaan air. Untuk apa dia melayang-layang? Air itu bukan air laut. Air laut di mana? Di sana kan di sana? Bukan air laut itu, bukan. Tapi itu disebut dalam kitab Yesaya pasal 1, itu adalah hadirat daripada Allah seperti lautan kaca. Disitulah roh itu melayang untuk menantikan perkataan daripada Allah. Firman itu keluar dari mulut Allah. Ketika firman itu keluar, roh itu sama firman itu, dia bawa terang itu keluar, dan kegelapan itu lenyap. Haleluya. Kegelapan itu lenyap. Tidak lagi kegelapan dalam hidupmu hari ini. Karena roh yang begitu besar itu, dia mengendalikan seluruh hidupmu. Tidak lagi sesuatu yang tersembunyi dalam engkau, karena roh itu masuk membawa terang ke dalam hidupmu. Dia mengubah setiap hati di malam hari ini, sehingga hati itu lagi tidak tersimpan tentang dendam, kepahitan, amarah, tetapi terang itu masuk dan mengubahkan hidupmu. Amin. Perempuan itu dia datang kepada terang. Perempuan pelacur berdosa itu datang kepada Yesus yang adalah terang itu. Dia tersungkur di bawah kaki daripada Yesus. Dia menangis. Dia ambil minyak narwasnya begitu mahal. Dia siram kaki Yesus. Dia pakai rambutnya. Dia sekat terus bersihkan kaki daripada Yesus. Karena ketika dia tahu waktu datang kepada Yesus, ada jawaban yang pasti. Kamu boleh pergi hari ini ke dokter. Kamu boleh hari ini pergi ke puskesmas, ke rumah sakit. Tapi ketika kamu pergi, waktu mereka kasih obat, mereka bilang nanti 3 hari lagi kembali. Tapi ketika datang kepada Yesus dikatakan di dalam daripada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak bilang hari ini, nanti datang besok, nanti datang 3 hari lagi. Tapi dia bilang hari ini saya memberikan kelegaan. Dan memberikan ikut jaminan bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Roh Kudus tidak bisa mengalir ke atas muka bumi ini kalau tanpa Yesus. Tanpa darah, maka Roh Kudus itu tidak bisa turun ke atas muka bumi. Oleh sebab itu 2000 tahun yang lalu dinubuatkan dalam kitab Yesaya, akan datang seorang yang datang ke atas muka bumi ini. Seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan itu baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja kekal, Bapa yang kekal, Raja yang kekal, Bapa yang kekal. Itulah Yesus Kristus. Dia datang ke atas muka bumi ini. Dia membawa tubuhnya untuk dipakukan di atas kayu salib.
supaya ketika darahnya tercurah, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka kembali, akses untuk kita kembali kepada Allah itu kembali, untuk kita berjumpa dengan Allah. Hari ini semua orang berada ke tempat ini, mulai angkat pujian dan penyembahan. Di dalam perjanjian lama tidak bisa, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali. Tapi ketika Yesus mati, terus kaisar, Alkitab berkata, tapi bait suci itu terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Semua tirai pemisah, semua tembok pemisah dari antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbuka. Supaya hari ini setiap kita bisa datang dengan bebas untuk datang menyembah Tuhan, untuk menerima firman-Nya. Ketika bangsa Israel mereka berdosa, mereka membawa kambing domba lembu sapi, mereka yang sapi di pelataran, dan mereka hanya memberikan korban itu, dan mereka kasih tahu, lapor diri, lapor dosa mereka kepada para imam. Dari pagar itu mereka akan lihat, imam itu akan bawa setiap korban itu disembelih di depan daripada sebuah mezbah pembakaran. Ketika di situ darah sudah dicurahkan, lalu korban itu dikasih naik di atas api, dibakar. Ketika bau daripada lemak itu naik hadirat Tuhan, maka dosa itu diampuni. Tapi sampai kapan? Kalau itu terjadi untuk engkau dan saya hari ini, maka saya percaya pasti kita bukan kandang kosong setiap hari. Kandang langsung bersih semua. Kenapa? Karena setiap hari bikin dosa. Ya, setiap hari juga minta pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa itu menjadi berdosa demi kita. Dia yang tidak punya tubuh itu memiliki tubuh karena kita. Dia tidak punya darah itu memiliki darah karena kita. Dia tidak punya nyawa seperti kita. Dia harus punya nyawa karena itu Allah roh kekekalan penuh dalam hidupnya. Tapi dia harus berusaha datang menjadi sama dengan manusia. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11, hendaklah kamu dalam hidupmu menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan setiap manusia yang berdosa. Bahkan ditaat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Segala lutut harus bertutup, segala lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang percaya saudara, Tuhan berikan kemuliaan untuk Yesus kita. Haleluya. Bapak-bapak katakan Tuhan pulihkan. Saya percaya Bapak-bapak pendeta, Ibu pendeta, dengarkan saya baik-baik malam hari. Anda tidak butuhkan saya, Anda butuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa mengurapi saya. Roh Kudus bisa mengurapi engkau. Cuma engkau tidak berani saja. Kenapa engkau tidak berani? Karena engkau sangat mengenal hatimu. Kalau saya bicara gini, tapi orang sudah tahu salah gini ya. Tidak, mulai malam hari ini sudah selesai. Harus berdiri berbicara, harus kalahkan engkau keinginan, harus kalahkan engkau kedagingan, mulai berbicara secara roh. Apa yang Tuhan katakan mulai impartasikan, mulai bicara. Kalau tidak, kalau satu orang saja akan tunggu sampai 20 tahun akan datang. Sudah waktunya semua harus bangkit. Tidak bisa Anda tunggu saya terus. Harus engkau juga berbicara. Berbicara dengan kapasitas suara Tuhan yang ada dalam hidupmu. Setiap kali engkau mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, maka di sana Tuhan sudah siapkan suaranya atas kau. Amin. Amin. Bilang sama tetangga, saya mulai terbakar. Haleluya. Haleluya. Oh, ketika engkau terbakar, maka rohmu mulai menyala dengan Tuhan. Roh Kudus itu sangat senang kalau engkau mulai sungguh-sungguh dengan Dia. Roh Kudus itu dia sangat senang kalau engkau punya hidup itu happy. Ya, apapun keadaan hidupmu, engkau selalu tersenyum, engkau selalu tertawa. Ini teman saya dalam pelayanan namanya Pendeta Adolina. Suatu waktu ini pelayanan di Biak. Lalu kami waktu itu ibadah awal tahun bulan Januari,
Jadi mereka masih didiam, tapi dihitung hari itu, nanti besok itu siang. Saya kira ibadahnya pagi. Disepakat dengan kita punya koordinator dalam pelayanan, pokoknya besok itu jam 8 pagi kapal sudah tiba. Padahal harusnya jam 11 siang nanti. Mereka sepakat, mereka berdoa. Selesai, mereka naik kapal di sana sore. Besok jam 8 pagi kapal sudah sampai. Jadi belum ada penjual beli, kapal sudah sampai. Semua baku cakar lari karena kapal sudah makin dekat. Dari mana? Dari kuasa perkataan orang benar yang diambil alih oleh Roh Kudus dan membuat itu jadi. Saudara, perhatikan saya, semua yang terjadi di muka bumi ini hanya firman itu keluar, tapi yang buat jadi semua adalah Roh Kudus. Semua, langit, bumi, pohon, air, batu, kayu, segala macam, cuma firman itu keluar, tapi yang membentuk semuanya itu Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, Roh Kudus itu besar atau kecil? Oh, kenapa kamu hidup begini-begini saya? Coba buka pengertian. Tidak bisa bilang, oh Roh Kudus, oh hadirlah. Dia hadir di tempat kecil ini dengan seledak. Ya, dia terlalu besar sekali. Saya kalau berjumpa dengan sampai berlutut menangis, saya tidak bisa lihat. Kenapa? Karena dia terlalu besar sekali. Dia tidak bisa dihitung. Dia tidak bisa dihitung. Ada lihat gunung yang besar saya bangun 5. Ada lihat sungai yang mengalir, bahkan emas mengalir dalam sungai, dia yang bangun. Bangunan yang hari ini kita tinggal di dalam ini dia yang bangun semua. Yo, tukang yang datang kerja, tapi sebenarnya tukang itu dipimpin oleh hikmah, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tukang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia bangun barang dikacau semua. Roh Kudus yang mengatur semuanya. Saudara lihat lalu lintas udara, pesawat. Itu pesawat ini ribuan pesawat ada di atas langit. Semua diatur supaya tidak baku tabrak. Coba kalau tidak diatur, meledak dari atas, meledak dari bawah, terus kamu lari ke. Anda lihat di langit di atas itu ada meteor yang besar, batu yang besar. Dia besar seperti satu stadion begitu. Ada di langit di atas. Tapi lihat tidak pernah jatuh ke bumi sampai hari ini. Siapa yang mengatur? Roh Kudus. Diatur semuanya. Pak Pendeta, Roh Kudus yang mengatur. Nanti sampai saya datang dulu, berjemaat semua datang ke sini. Nanti lihat semua, nanti orang akan datang berbondong-bondong di sini. Ada sebuah cahaya yang akan keluar dari sini, seperti lampu yang terang, yang dimana kegelapan itu ketika mereka lihat, mereka akan berjalan seperti orang Majus itu menuju ke bintang yang terang itu. Mereka akan pergi untuk menuju setiap berkat surga dari situ. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, mintalah bangsa-bangsa maka suku-suku bangsa berikan kepada. Hanya minta tempat kecupling ini saja. Kamu distrik yang kecil ini saja. Minta itu yang besar. Berdoa sesuatu itu yang di luar daripada logika, dari otak. Nanti kalau berdoa, mungkin doa syafaat atau doa apa, puasa di sini. Kami berdoa Tuhan, kami panggil jiwa-jiwa dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Nanti ada yang tidak mau iman kami. Panggil itu maksudnya bagaimana itu? Nanti aku datang bagaimana? Kalau tidak datang bukan kau urusan. Kau datang juga bukan kau urusan. Kau tugas bicara saja. Roh Kudus yang kerja. Anda tahu Tuhan taruh firman dalam kita seperti Tuhan mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Sekarang Tuhan mau lepaskan firman itu bagian Roh Kudus yang seperti dari dulu, sekarang dan selamanya itu dia masih tetap tangkap setiap firman. Makanya kalau kau lepas perkataan firman, langsung Roh Kudus tangkap firman itu. Dibuat menjadi seperti yang kau bilang. Tinggal sekarang maukah tidak bicara firman? Kalau kena masalah itu duduk cerita masalah dari pagi sampai malam. Roh Kudus duduk di situ tunggu, mungkin di tengah-tengah cerita gitu ada firman kosong. Akhirnya apa? Roh Kudus hanya ikut-ikut saja. Kau jalan kemana? Dia ikut-ikut saja. Orang begitu berpuasa, tapi dia menjaga privasi di dalam hidup. Kenapa? Karena yang punya tubuh kok.
Ingat, yang punya tubuh engkau. Roh itu sangat menghormati pemilik daripada tubuh. Kalau kau tidak mau, dia juga tidak bisa paksa. Tapi kalau kau mau, dia akan pakai kau dengan luar biasa. Tinggal dari kita sendiri. Karena kita yang punya tubuh. Makanya tubuh ini punya nama. Ketika nama itu disebut, kau dengar, kau taat, maka lihat nanti pengurus akan pakai kau hidup. Tapi kalau kau punya nama dipanggil, atau terakhir kau terdengar, masuk bed. Selesai. Habis. Sampai di situ saja. And say goodbye. Dengarkan saya baik-baik malam hari ini. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saudara, kenalan tidak lewat. Sejak dari tadi saya ubah. Kenapa? Hadirat Tuhan begitu kuat menyertai saya. Kuasa Tuhan begitu kuat menyertai saya. Jangan saudara bilang, oh Pak Pendeta ini luar biasa. No, Tuhan bisa pakai kamu. Saya bukan hamba Tuhan yang hanya mau sifat pengurapan hadirat itu dalam hidup saya sendiri. Tidak. Saya mau kasih tahu caranya, rahasianya. Supaya Anda mulai hidup bersama dengan Tuhan. Untuk berjalan dengan kuasa di atas kota ini. Sudah cukup lama kita duduk diam. Sudah cukup lama iblis menindas kita. Sudah cukup lama dunia roh daripada setan itu menguasai setiap kota-kota, setiap daerah-daerah. Sudah waktunya kita bangkit dengan kuasa Tuhan yang berasal daripada Roh Kudus untuk menghancurkan, mengambil kembali, merebut kembali setiap kota yang hari ini sudah dicuri oleh iblis. Amin. Saya ingatkan Bapak Ibu yang datang malam hari ini, hindari hidupmu dari penyembahan berhala. Hindari hidupmu dari adat istiadat. Hindari. Karena Roh Kudus lagi mengalir dengan kuat dalam hidup. Dia sangat mencintai engkau di malam hari ini dan terus selanjutnya. Kalau engkau betul-betul bisa kendalikan engkau punya daging, kendalikan engkau punya tubuh, nanti engkau lihat dia akan pakai engkau dengan luar biasa. Amin. 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 Tapi sudah jam 2, tidak apa ya? Haleluya. Siapa yang diberkati malam hari ini? Siap mau terima impartasi kuasa Tuhan? Di dalam daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya mau ajar bagaimana cara bernubuat. Ya, siapa saja bisa, di tempatnya semua orang bisa. Itu bukan hanya untuk seorang hamba Tuhan. Oh, siapa saja bisa. Yang pertama, engkau harus penuh dengan firman. Jadi pastikan kau sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru dari Kejadian saya sumpah malas mau sampai Wahyu lagi. Kejadian sampai Wahyu paling kurang 5 kali. Itu paling kurang. Berarti ada yang lebih banyak lagi ke atas ya. Oke. Ya paling kurang 5 kali. Harus. Itu standar pertama. Yang kedua, engkau harus selalu melatih dirimu untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Makanya pujian, penyembahan itu sangat penting. Ini gereja GPDI ya, gereja Pantekosta di Indonesia. Betul ya Pak Pendeta? Pak Pendeta Martin. Pak Pendeta Martin. Luar biasa. Ya, ini GPDI. Berarti harus karunia-karunia roh diaktifkan. Itu. Terus bagaimana caranya spesial perkumpulan? Nah, yang berikut harus rajin berdoa. Kalau orang rajin berdoa, nanti Tuhan tambah-tambahkan kata-kata. Ini penuh di dalamnya punya pikiran. Akhirnya dibicara sampai tidak berhenti. Nah, Ibu Pendeta selalu berbicara sampai orang dari tutup mata sampai buka mata masih, tutup mata lagi buka mata masih. Karena apa? Rajin berdoa. Akhirnya di dalam kita punya pikiran itu kata-katanya banyak. Yang pertama tadi apa? Jadi kamu jangan fokusnya hilang, ingat ke sini. Yang pertama, makanya tulis supaya ingat. Yang kedua,
Pujian, penyembahan, mulai penuhi pikiran dengan lagu-lagu penyembahan. Ya, lagu-lagu penyembahan itu banyak. Jangan tinggal lagu itu terus. Ganti lagi, ada banyak. Kalau kita lihat ada namanya Pastor Benny Hinn. Dia lagu tidak pernah berubah. Lagu itu saya sudah. Kamu menyanyikan lagu sampai indah dan naik kata Holy, Holy. Sudah langsung dia Tuhan turun semua. Kenapa? Karena dia sudah menyatu. Dia sudah menyatu dengan pujian itu. Dia sudah menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus senang sekali dalam itu. Dia tahu yang mana yang Roh Kudus senang. Dia tahu yang mana Roh Kudus akan bermanifestasi. Dia tahu yang mana impartasinya akan turun. Dia tahu setiap lagu. Makanya yang kedua apa? Pujian. Yang ketiga, rajin berdoa. mulai rajin berdoa. Orang kalau tidak bisa berdoa, orang tidak bisa bernubuat. Karena tidak penubuatnya palsu. Pasti nubuatnya salah. Karena datang dari mana? Datang dari YouTube. Datang dari mana? Datang dari dengar yang kemarin pergi dari ibadah di sebelah itu. Datang dengar dari mana? Dari tante yang di sana itu. Tante pendoa. Akhirnya apa? Nubuat yang turun salah. Kenapa? Karena kekurangan firman, kekurangan doa, kekurangan penyembahan. Karena bisa tanya Pastor Arulina, kita kalau menyembah itu bisa sampai 5 jam. Itu penyembahan sih. Karena kita punya gembala itu dia ahli dalam memainkan keyboard. Jadi ciptakan lagu semua dengan keyboard. Jadi kalau kita nyanyikan, kita punya lagu 20 lagu, itu bisa 5 jam selesai. Semua lagu tentang hadirat, semua lagu tentang kemuliaan, semua lagu tentang kebenaran. Semuanya. Akhirnya kita lupa pulang karena nikmati Tuhan jadi. Baru 2 lagu di belakang semua gimana lama sampai. Coba. Pertanyaan saya, kok pulang kok bikin? Pokoknya tidur di bantal main HP, kok mata rusak? Iya, radiasi daripada HP itu sangat berbahaya kepada mata. Makanya kalau sudah malam itu dia punya cahaya itu dikasih kecil. Jangan tambah kasih naik lagi. Sudah pada lampu berkas tambah naik lagi. Karena lama kok mata hancur. Stop mata-mata HP. Bilang mata tangan. Bilang kuat. HP itu dia adalah salah satu alat daripada penyembahan rela tercanggih yang merusak setiap daripada tatanan kehidupan orang Kristen. Ya, HP. HP tidak salah, tapi siapa tangan yang salah? HP tidak salah, HP itu alat. Itu baik untuk komunikasi. Kita bisa ibadah sih karena ada komunikasi. Coba dari ada WA masuk. Itu kita tidak jauh, kita juga tinggal di sana, kami sini menyembah sampai ibadah selesai, saya tidak datang. Karena tidak ada yang kasih tahu saya bilang ibadah jadi kan tidak. Tapi karena ada alat itu, akhirnya saya tahu ibu pendeta atau bapak pendeta nanti jam 7 baru datang. Oke. Karena ada alatnya. Pertanyaan, di tangan siapa alat itu datang? Kalau di tangan yang bakal tahu, maka nanti tinggal tangan kita lesung sampai paket habis. Saya tuh heran, paket habis masih menyesal lagi. Aduh, kenapa paket habis ya? Dulu pernah begitu ya, sampai paket habis masih menyesal lagi, malam-malam pergi cari-cari. Cari paket malam-malam, paket data. Coba malam-malam begitu cari Yesus, cari Roh Kudus, cari dia dalam penyembahan. Bersujud di depan dia, menyembah dia, menangis. Itu baru hidup kamu diberkati. Bangun pagi, tangan pertama pegang apa? Pegang tangan di sebelah Tuhan berkati. Pegang tangan di tangan Tuhan. Kenapa jadi Alkitab itu tidak sampai jalan pertama?
Karena kamu tahu bahwa Alkitab itu hanya kata-kata yang mati. Kenapa bisa begitu? Karena kamu punya roh di dalam itu tidak menyatu dengan Roh Kudus. Makanya kamu rasa Alkitab ini mati. Padahal ini adalah firman yang hidup. Lebih hidup dari kopo HP yang mati. Kalau kau kelupaan Alkitab dengan kelupaan HP, mana yang bikin kau kembali? HP. Luar biasa. Karena alasannya di dalam HP ada Alkitab. Betul ya? Karena dalam HP sekarang sudah Android semua ada Alkitab di dalam. Ya kalau bapak-bapak ada orang yang sudah usia di atas 60 ya ada HP yang biasa saja. HP-HP kayu, ya udah bilang istilahnya HP-HP kayu, Nokia, HP-HP yang biasa. Jadi pokoknya telepon dengan SMS. Bapak kita mau WA, jangan. Kenapa? Bapak masih tinggal yang dulu. Pokoknya WA dengan itu tidak dipakai, hanya SMS dan telepon. Akhirnya kamu yang sudah tidak terbiasa dengan SMS, kamu berusaha ketik SMS, sudah terbiasa nanti pakai moji kayak itu, setidaknya kirim kosong-kosong. Kamu jelaskan rugi gitu. Aduh kirim kosong-kosong itu biasa ada kirim api ke apa begitu. Betul ya? Pak pendeta, ibu pendeta, yang kamu yang cocok dengan yang kayu, kamu bertahan di kayu saja. Supaya nanti kalau informasi dari gereja kan tidak tahu terus. Beras tidak ada di rumah, tapi HP itu murah, mana lebih gembira? Beras tidak ada di rumah, tapi HP yang kau mau beli itu murah. Yang kau incar bulan lalu itu. HP beli HP. Kenapa jadi kau mata? Anda tahu? Itulah yang disebut dengan ilah-ilah zaman ini. HP tidak salah, tapi di tangan siapa? Kalau di tangan yang tinggal cakap diri, tinggal buka sini segala macam, ya pasti HP rusak. Karena HP itu ada punya jam tertentu, waktu tertentu harus istirahat. Ini sampai baterai sudah merah, sampai mati padam, pasti tetap pakai terus. Artinya bahwa gambaran daripada HP itu sampai di koper roh. Koper roh yang kau sudah begitu luar biasa, tiba-tiba mulai lemah, tiba-tiba mulai turun, tiba-tiba mulai sakit, tiba-tiba mulai ada masalah. Tapi kau tidak kembali dicas pada Tuhan. Roh Kudus datang supaya dicas kita kembali, supaya kita punya komunikasi dengan Allah Bapa itu begitu indah. Kenapa ada Allah Bapa di surga? Karena kita adalah anak. Alkitab berkata, Paulus berkata, Yesus adalah kakak kita dan kita adalah saudara-saudaranya. Kalau mama dan bapak pergi tinggalkan rumah, biasa tanggung jawab siapa? Anda tahu? Kamu kakak mati untuk kamu. Dia mati. Dia tidak saja merawat kau. Dia tidak saja menjaga engkau, tapi dia mati untuk engkau. Namanya Yesus. Dia harus mati supaya dia adik-adik ini tidak ada satupun yang dibinasakan. Supaya Anda dan saya itu diselamatkan. Supaya malam hari ketika kita duduk di tempat ini, kita menikmati kuasa supernatural daripada Roh Kudus itu dalam hidup kita. Eklesia itu artinya kegelapan, yang orang di dalam kegelapan itu pindah kepada terangnya yang ajaib. Dulu ketika belum ada kebenaran, dulu belum ada Yesus, maka semua orang hidup dalam kegelapan, hidup dalam penyembahan berhala, hidup jauh dari hadirat Tuhan. Tapi ketika Yesus itu datang, dia mulai membawa terang itu ke muka bumi. Dia mulai bawa hidupnya, dia mulai bawa darahnya. Darah itu mulai dilepaskan dari atas tubuhnya. Darah itu turun ketika dicambuk 39 kali. Seluruh daging-dagingnya terlepas dari tubuhnya. Hanya untuk saya dan saudara. Saya tahu cambuk Romawi bukan kayak cambuk di Aceh, yang hanya seutas daripada tali rotan yang panjang.
Daripada cambuk Yahudi Romawi itu satu kayu, baru di depan ada bermacam-macam tali. Di setiap ujung tali itu ada plat yang sudah dikasih tajam gitu. Jadi mereka pukul begini, lewat dulu baru tarik, langsung daging putus. Saya coba hitung 39 kali dicambuk. Kalau di dalam tali-tali itu satu cambuk itu ada 20 tali, kalikan 39. Ada 20 mata plat yang tajam yang dilepaskan untuk tarik turun. Daging semua putus jatuh ke tanah. Waktu Yesus jalan, dia keluar daripada penyiksaan itu untuk menuju ke bukit Golgota itu. Ada yang pukul dia, ada yang tendang dia, ada yang lemparin batu, ada yang maki dia, ada yang kutuk dia. Dia tidak keluarkan satu bahasa. Hanya diri balik-balik. Dia sungguh-sungguh mengasihi engkau dan saya. Waktu dia berjalan itu sampai mereka tonjok matanya sampai bola matanya keluar. Kitab Yesaya 52 dan 53. Dia ceritakan semuanya tentang bagaimana pengorbanan Yesus. Dia berjalan yang telanjang bulan. Dia berusaha supaya Roh Kudus itu bisa kau terima di dalam hidupmu dengan pengorbanan. Ketika terus dia berjalan, tiba-tiba dia jatuh di depan para wanita itu daripada perempuan-perempuan Yerusalem. Mereka pegang kain, mereka menangis. Kenapa udah bikin gue begini? Aduh, ini kok karena sudah terbentuk. Apa yang dibilang? Jangan tangisi saya, putri-putri Yerusalem. Tangisilah dirimu. Dengan kayu hidup saya belum bikin begini, apalagi dengan kayu yang kering. Artinya ketika Roh Kudus belum masuk dalam hidup kita, kita kering. Dia yang sudah ada Roh Kudus dalam dirinya, saya harus bikin kayak gitu. Dia sudah hancurkan dia begitu hancur. Roh Kudus di dalam dia. Roh Kudus yang begitu perkasa dengan diam di dalam. Karena tidak ada izin apapun dari Yesus untuk Roh Kudus itu bertindak. Demi saya, saudara. Jadi malam hari kalau engkau tidak terima Roh Kudus, engkau sangat rugi. Karena untuk Roh Kudus itu turun, diimpartasikan atas hidup kita, itu harus ada pengorbanan yang begitu mahal. Yesus berkorban untuk kita dengan mahal. Dari lagunya bagaimana dia punya lagu? Terlalu besar. Amin. Mari buka mata lihat saya. Darah itu dicurahkan dengan cuma-cuma. Kalau kita mau lihat, dosa itu adalah musuh daripada Allah. Adam dan Hawa diusir keluar daripada hadirat karena dosa. Tapi dari dalam hadirat itu, firman itu dikeluar, dia menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Dibayar hidup kita. Ketika iblis katakan, oh 1 orang 2 miliar, dibayar 5 miliar untuk 1 orang. Dia bayar lebih daripada standar yang dibuat oleh iblis. Dia bayar sangat mahal atas hidup kita di malam hari ini.
Pak Pendeta mungkin gereja ini kecil, hari ini saya datang. Tapi nanti 1, 2, 5 tahun yang akan datang itu saya datang. Apa yang saya perkatakan ini akan menjadi bukti bangunan ini akan dibangun lebih besar dari yang malam ini saya datang tempatnya. Dibayar kita begitu mahal. Dibayar hidupmu dan hidup saya dengan nyawa, dengan darah. Terlalu mahal. Kau mau jadi pejabat, kau mau punya uang, kau mau punya segala macam, tidak bisa bayar daripada karya pengorbanan Yesus. Kenapa? Karena dia bayar engkau sebelum engkau ada di muka bumi. Dia bayar engkau dan saya sebelum kita lahir di bumi ini. Maka jadi selalu apa Tuhan berubah 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, 2000 tahun yang lalu kita sudah lahir kan belum? Pasti semua orang akan katakan belum. Dia sudah bayar engkau sebelum kau ada di bumi. Ada kakak yang baik yang gitu kan? Dia bukan saja Tuhan, tapi secara fisik dia adalah saudara daripada kita. Engkau punya saudara belum tentu dia mengasihi kau. Tapi engkau lihat Yesus hanya untuk bagaimana dia impartasikan Roh Kudus itu turun. Dia membuka jalan itu. Yohanes Pembaptis membuka jalan supaya Yesus itu datang. Tapi Roh Kudus tidak bisa daripada satu manusia manapun yang membuka jalan. Hanya Yesus yang bisa membuka jalan itu melalui darahnya. Supaya ketika darah itu tercurah, Alkitab berkata dalam Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri yang Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang berikan kemuliaan kepada Allah. Saudara, saya terlalu dibayar mahal. Malam hari pastikan engkau berjumpa dengan pribadi itu. Bagaimana engkau mau bernubuat? Seperti yang kau lihat, seperti yang kau dengar, ucapkan. Itu yang disebut roh nubuat. Seperti yang kau lihat, seperti yang kau dengar dari Tuhan, biar orang akan menentang engkau. Orang akan bilang bukan dia. Orang bilang omong kosong. Tapi pembuktian tadi dari 3 hal yang saya bilang. Yang pertama, penuh hidupmu dengan firman. Yang kedua, pujian penyembahan. Yang ketiga, doa. Pasti apa yang kau katakan itu dari Tuhan. Alkitab berkata orang tua akan mendapat mimpi. Bukan mimpi yang kamu mimpi-mimpi, bukan. Mimpi itu adalah planning, rencana ke depan tentang generasimu, tentang anak-anakmu, tentang keturunanmu. Itu disebut mimpi. Waktu anak itu masih kecil, cerita-cerita dari dia. Kalau kau mau apa? Kau nanti besar menjadi apa? Mama kalau suatu Susina mau saya jadi marinir mama. Oke, ibu bapak mulai cek marinir itu dia punya. Kalau latihannya bagaimana? Sudah cerita sama dia. Itu begini. Kamu itu tahu sudah mana? Dari kecil harus kita latih anak-anak kita untuk kita membuka sebuah mimpi atas hidup mereka. Kalau kita apa Tuhan bilang anak-anak, nih bapak dan mama nih sangat senang sekali jadi hamba Tuhan. Bagaimana kalau kau jadi hamba Tuhan? Ayo mama, saya cuma malas begitu, saya terlalu suka. Kalau jadi hamba Tuhan itu enak sekali. Apa? Kau bicara langsung dengan Tuhan. Jangan lewat Tuhan bilang jadi hamba Tuhan miskin. Jangan kamu jadi hamba Tuhan. Aduh, Tuhan hamba Tuhan error. Iya. Saya tuh heran, anak hamba Tuhan itu jadi profesor lah, jadi dokter lah, jadi inilah, jadi pendeta. Tuh Pak Pendeta Yesaya Priyaji yang sekarang sudah meninggal loh. Dari gereja apa? Tiberias, kan? Iya. Anaknya apa? Jadi anggota DPR. Agro Priyaji. Akhirnya sekarang sudah ini baru kembali lagi merayakan Bapak sudah meninggal. Kalau dia Tuhan saja. Tidak usah ikut dunia. Biarkan orang yang sekolah pengetahuan bumi ini, biar orang yang ke politik sana, kau tetap berdiri di depan Tuhan. Coba tahu ketika Tuhan memilih raja atas Israel, dia tidak
mendengar suara Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Nabi punya tugas untuk dengar instruksi dari Tuhan. Kalau Nabi tidak dari instruksi Tuhan, terus siapa mau dengar Tuhan bicara di sana? Nabi Tuhan harus dengar instruksi. Supaya instruksi ini dibawa turun, Tuhan bilang pergi ke orang itu. Langsung dia pergi, dia kasih tahu. Kalau nabinya yang pergi, terus Tuhan bilang sama siapa di sini? Ini kekeliruan di dalam gereja. Karena jemaat mulai banyak, masa mulai banyak, akhirnya otak mulai berubah. Aduh, ini untuk 2024 ini semua dekat. Sabar dulu. Tuhan suruh kan tidak? Kalau Tuhan suruh, dia tanggung jawab. Kalau Tuhan tidak suruh, kau sendiri tanggung jawab kau hidup. Apa yang terjadi ketika Samuel yang begitu luar biasa itu mendengar suara Tuhan dari sejak kecil? Tuhan tidak pilih dia. Tuhan bilang kepada Samuel, pergi ke keluarga siapa? Saul. Kis. Untuk apa? Dari dia punya anak nanti satu orang tua kamu. Pilih dia menjadi raja. Apa yang terjadi? Kis kehilangan keledai. Lalu Saul dan dia punya bujang. Itu mereka cari sudah 3 hari. Dan cari terdapat. Akhirnya Saul bilang gini, ayo, dia sudah 3 hari kita pulang sudah. Nah, sebab cari saya lagi. Sebab sudah tidak pikir tentang keledai, sebab pikir saya. Tapi apa yang bujang itu bilang? Kita harus dekat dengan Nabi tempat ini. Kenapa? Kita pergi saja tanya dia kan. Karena kita berkata, terlihat di zaman itu yang sekarang disebut dengan Nabi Tuhan. Lalu Saul bilang sama dia punya hamba, dia bilang, aduh kulit kita roti semua habis semua, kita bawa jajan semua habis semua. Kan harus pergi ke sana, firman Tuhan katanya setiap orang datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Harus mereka membawa korban kepada Tuhan. Akhirnya Saul bilang begini, aduh tidak bisa kita ke sana sudah. Tapi hamba itu bilang apa? Saya punya 4 uang ini, ada 4 mata uang ini masih ada di saya. Bagaimana kalau kita kasih ke dia? Jadi Saul itu jadi raja karena hamba. Ada seorang hamba yang menuntut dia. Untuk apa? Pergi ambil dia punya posisi menjadi raja, dilantik menjadi raja. Kalau hamba Tuhan tidak berdiri di tempat ini untuk dengar suara Tuhan, nanti jemaat semua tidak ada panggilan hidup. Kamu tidak tahu mendengar seperti apa. Bapak Pendeta, dengarkan saya baik-baik. Sekalipun hari ini belum lihat pelipat gandaan jemaat, belum lihat pelipat gandaan daripada jiwa-jiwa, tetap berdiri di tempat ini. Orang tawar bilang sama dia terkutuk, kau jangan ajak-ajak pendeta masuk ke dunia politik. Ya, harus tegas. Kalau kamu mau lihat Papua berubah, kamu harus tegas di kamu posisi. Tapi tadi kita dibayar begitu mahal sekali, sangat mahal untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Apa yang terjadi ketika mereka pergi? Pas mereka berjumpa dengan Samuel. Samuel bilang begini, kamu duluan masuk ke pendopo, sebentar saya menyusul. 1 hari sebelum itu Tuhan sudah berbicara dengan Samuel, besok orang yang saya pilih untuk jadi raja nanti dia akan datang sama kamu. Apa yang terjadi? Ketika pesan itu datang, Samuel juga berbicara kepada tukang masak, paha yang di sebelah itu taruh untuk orang yang nanti saya bilang kau kasih dia. Kalau saya bilang kau hidangkan ke dia, berarti itu sudah dia makanan. Apa yang terjadi? Ketika Saul itu datang di bujang, mereka duduk di pendopo itu kurang lebih 30 orang. Samuel itu datang dan dia mulai bilang kepada pelayan, antar makanan taruh di depan dia. Kenapa dibilang paha yang besar? Karena dia seorang pemimpin, ada seorang raja. Makanya makanan yang terbaik itu dipersembahkan kepada dia. Semua yang di tempat itu tidak mengerti ini maksudnya apa. Tapi Samuel sangat tahu. Kenapa? Karena dia Nabi Tuhan. Ada banyak jemaat yang tidak mengerti. Kenapa kita masalah begini? Kenapa kita hidup begini? Bapak Pendeta berdiri terus dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Dia akan kasih tahu pesannya. Dia akan kasih tahu jalan keluar sampai jemaat ini dibebaskan. Amin. Ini apa namanya? Momi Waren ya.
Momi warin. Artinya apa? Artinya apa? Momi warin. Dua nama kampung yang bergabung jadi satu. Jadi Momi dan warin. Momi artinya? Bisa Momi ya tadi kan masuk pertama. Oh di depan sana. Terus sebelah sini? Warin. Warin di depan sana. Kalau taruh pen di belakang? Bahaya sekali. Akhirnya orang-orang benar di mana-mana nanti. Haleluya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka turun dari atas, Samuel bilang kepada Saul, bilang kau bujang jalan duluan. Saya mau kasih tahu pesan Tuhan. Ketika bujang itu sudah pergi, baru Samuel mulai bicara. Kau yang dipilih sama orang Israel. Apa suku paling kecil? Tidak Bapak, itu bukan saya. Kayaknya salah, itu Tuhan salah Bapak. Diam, tutup mulut, dengar apa yang Tuhan bilang. Kadang-kadang kita untuk melawan Tuhan, kita sudah lihat kita punya kondisi hidup, kita sudah lihat kita punya kekurangan dalam hidup. Kamu dibayar mahal. Kamu bertugas itu percaya dengan apa yang firman Tuhan bilang. Kamu bertugas itu percaya dengan apa yang hamba Tuhan itu bilang. Karena dia mendengar dari Tuhan. Amin. Amin. Apa yang terjadi ketika dia turun, dia bilang begini, nanti saya akan bernubuat atas kau. Waktu kau turun, pertama kau akan berjumpa dengan orang yang membawa setiap daripada buli-buli di atas kepala. Nanti setelah itu kau akan berjumpa dengan orang yang di atas kepalanya ada roti. Nanti kau akan kasih kau 3, nanti kau akan ini semua dikasih tahu. Nanti kau turun terakhir, kau akan berjumpa dengan orang yang lagi menyanyi doa penuh, dan nanti kau kepenuhan dalam situ juga. Seperti yang Samuel bilang, itu semua dialami oleh Saul. Dia bilang kalau kau lihat semua itu terjadi, kau lah yang Tuhan pilih. Jadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Kalau kau menjadi pemimpin, pastikan engkau punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan paksakan diri, karena pasti engkau gagal. Pasti engkau gagal. Kalau engkau mau maju, engkau mau pergi berusaha, engkau pikir ini, engkau pikir itu, nanti terakhir engkau stres dan mati. Harus engkau dengar apa yang Tuhan bicara. Dari tempat yang kecil ini, nanti Tuhan akan bangkitkan para pemimpin. Dari tempat yang kecil ini, Tuhan akan bangkitkan sebuah revival yang besar. Anda lihat nanti 2, 3, 5 tahun ke depan seperti yang saya bilang itu, nanti akan terjadi. Jadi roh nubuat itu sudah ada dalam mulut saudara. Cuma saudara kekurangan di firman saya. Saudara bisa bilang hujan, saya sudah bilang tidak hujan tidak akan turun. Itu orang bernubuat. Mungkin lagi kerja di kebun atau mungkin lagi jemur-jemur pakaian, saudara bilang tidak hujan tidak akan turun. Nanti lihat hujan dia tidak akan turun. Kenapa? Karena engkau berkata-kata dengan otoritas daripada manusia di muka bumi. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas surga, tapi Dia memberikan kuasanya ke bumi untuk kita yang menjadi Tuhan atas bumi. Amin. Nanti di waktu yang akan datang lagi saya datang, baru saya bicara tentang otoritas manusia Allah. Dia berjudul saya paham siapa? Otoritas manusia Allah. Amin. Saya kemarin bilang nanti selesai saya KKR hujan turun. Betul? Tadi malam hujan turun? Amin. Tadi hujan turun, siang hujan turun, pagi hujan turun. Karena manusia Allah berbicara. Orang dia tidak bisa, Allah itu cuma satu, tidak bisa pakai manusia lagi. Makanya baca Alkitab. Terlalu banyak protes para atau baca Alkitab. Kalau engkau baca Alkitab, engkau akan tahu ketika saya terangkan. Amin. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, semua yang melayani, pastikan Roh Kudus penuh di atas tempat ini. Di setiap mimbar di mana engkau melayani, harus Roh Kudus itu penuh. Sampai bila perlu engkau tulis, itu bukan itu yang bicara. Kenapa? Karena saya tulis semua tidak bicara, ini yang harus bicara semua sendiri. Ini lain yang saya susun semua. Ada 3, tidak saya buka sama sekali. Kenapa? Karena itulah pribadi Roh Kudus.
Dia tidak bisa dibatasi dengan apapun. Pakai otak manusia begitu susun, kita nanti bicara pakai otak manusia tidak bisa. Dia roh yang bebas. Dia omnipresence. Dia hadir di semua musim dan waktu hidup kita. Makanya malam hari ini ketika kau datang ke tempat ini, Roh Kudus itu akan mengurapi hidupmu. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Siapa yang diberkati malam hari ini? Ada yang datang hari sakit? Kira ada semua sehat-sehat ya? Sehat ya, sehat ya? Sehat semua. Puji ya. Naik. Mari tutup matamu, naikkan ucapan syukur untuk firman Tuhan yang kau terima di malam hari, untuk pesan Tuhan yang sudah datang atas hidupmu. Percaya bahwa kau begitu spesial di mata Tuhan. Amin. Mari berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Memiwari penuh dengan kemuliaan. Kau sudah memanggil jiwa-jiwa itu kembali ke tempat. Mereka yang terhilang, kau pergi dan mencari. Karena Bapa di surga datang ke bumi untuk mencari pemuji dan penyembah. Yesus datang untuk mencari mereka yang terhilang. Tetapi Roh Kudus Engkau datang untuk mengurapi setiap kali. Itulah tugasmu setiap hari, mengurapi. Sampai kami begitu perkasa di atas bumi. Terima kasih untuk malam hari. Malam yang begitu spesial. Malam yang begitu indah. Hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini. Roh kami dikuasai, jiwa kami dikenyangkan. Waktu kami pulang dari tempat ini, kami benar-benar menikmati Kamu. Terima kasih Bapak Pendeta Martin dan seluruh jemaat pekerja gereja ini. Eli Tuhan berkati. Biarlah berkat-Mu turun atas tempat ini. Kemuliaan-Mu mengalir di tempat ini. Impartasi daripada kuasa Roh Kudus. Akan firman Tuhan berkata, ketika dia berkata demikian, dia katakan, terima Roh Kudus. Receive Holy Spirit. Mengalirlah di tempat ini. Holy name. Oh nama yang kudus.
Mereka berkata dia tidak akan meninggal engkau sebagai yang dipilih, tapi dia akan datang segera. Segera. Hari inilah waktu di mana ketika engkau membuka hati untuk mengundang dia, dia akan masuk di dalam hidup. Dia akan membawa daripada rohnya di dalam kamu. Bahkan begitu berkuasa di tempat. Daerah demi daerah akan engkau pergi. Aku akan mengalami penuaian demi penuaian. Mujizat Tuhan akan menyertai engkau. Tanda-tanda heran akan menyertai engkau. Kuasa supernatural akan menyertai engkau. Siapapun engkau yang datang malam hari ini ke tempat ini, impartasi daripada kuasa sudah memenuhi engkau. Sudah memenuhi engkau. Dengan suara yang kuat saudara ikuti dan ulangi setiap perkataan-perkataan doa yang saya ucapkan. Dengan suara yang kuat katakan, Bapa di dalam nama Yesus, di malam hari saya percaya mujizat-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu begitu nyata atas hidup saya. Tuhan Yesus, saya percaya 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dalam dunia, menderita mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menghapus dosa, membantahkan kutuk. Dan malam hari ini saya telah dilepaskan, saya telah dimerdekakan oleh dan anak domba Allah yang hidup itu. Terima kasih. Saya minta-Mu atas setiap kesalahan pelanggaran yang sudah saya buat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya minta ampun. Saya mewakili orang Papua, minta ampun di malam hari ini atas setiap penyembahan berhala yang kami buat, melanggar firman-Mu, menyakiti hati-Mu. Malam hari ini kami minta ampun. Tuhan Yesus, kami menyesal karena kami sudah berbuat sesuatu di luar firman. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, sucikan kami, layakkan kami mulai malam hari. Dengan iman kami tutup seluruh pintu-pintu adat istiadat, pintu-pintu penyembahan berhala. Kami tutup atas Papua.
Saya melihat motor itu sedang datang ke atas kita. Haleluya. Roh Kudus begitu kuat di tempat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Haleluya. Mujizat itu sedang mengalir di tempat. Dari tempat yang kecil akan terjadi revival yang besar. Revival yang besar akan terjadi. Bukan mengurapi umat. Tidak ada seorang pun yang terluput daripada pengurapan. Semuanya. Ketika orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada Yesus, semuanya disembuhkan. Bahkan firman berkata dalam Kisah 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Penyertaan yang sama ada di tempat. Penyertaan yang sama ada di tempat. Penyertaan yang sama ada di pelayanan ini. Penyertaan yang sama ada di dalam ruangan ini. Semua orang dilepaskan di malam hari, disembuhkan. Maka ketika nubuat itu turun, engkau buat mereka berhasil. Terima kasih. Diberkati Pak Pendeta Martin di tempat ini. Mengurapi hamba. Dia ada berdiri menjadi nabi di atas tempat ini. Dia mendengar suaramu dan lepaskan setiap firman yang hidup. Ketika firman itu hidup di dalamnya, firman itu juga hidup di atas umat. Terima kasih untuk malam hari. Kau begitu indah dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami berikan hormat, sembah dan sujud kami. Kami berikan syukur kami hanya kepadamu ya Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, semua sudah menerima impartasi kuasa Roh Kudus, sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang besar kita. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, haleluya. Amin. Pegang tangan di tetangga di sebelah, bilang baru malam hari ini. Pegang tangan di tetangga di sebelah, bilang baru malam hari ini saya rasakan Roh Kudus sama saya. Amin. Oh haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus luar biasa malam hari ini. Ada gerakan roh Allah yang sedang terjadi di tempat ini. Di dalam hidup kita, bahkan ya, di sekeliling hidup gereja ini. Amin. Persiapan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita boleh memberikan kepada Tuhan yang terbaik, yang terbaik. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, berdoa sambil Bapak Ibu Saudara, cuma Tuhan yang mempersembahkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ketika kami menabur, kami percaya kami akan menuai 100 kali lipat, dan firman-Mu akan terus terjadi tergenapi dalam hidup kami, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor Tuhan, tetap naik dan tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Di timur, di timur,
Yang pertama baru tamat SMA, yang kedua kelas 4 mau naik ke kelas 5 SD, dan yang ketiga perempuan baru umur 3 tahun. Dan Tuhan berkati kami begitu luar biasa. Dan saya melayani di sebuah persekutuan namanya Sion Ministry Papua. Dan gembala saya namanya Pastor David Yeston. Dia lama tinggal di Jakarta, lalu baru saja di tahun 2014 atau 13 dia pindah ke Jayapura. Jadi baru saja pindah, di logatnya masih Jawa-Jawa semua, karena tinggal di Jawa. Dia mengajarkan kami kalau belajar itu tidak lama, cuma 8 jam saja. Jadi kami datang jam 3 sore, nanti kami pulang jam 12 malam. Jadi pas kalau di atas jam 1 pas itu, ntar mau pulang jam 1. Haleluya. Siap mau diajar?